Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, kita ketemu kembali dengan kami di sini di kantor Tariat Parkes Reformasi, Serikat Pekerja Parkes Reformasi, dan pada hari ini kita kembali diskusi. Kalau kita namakan diskusi Rebon, yang pada hari ini dihadiri oleh pertama Ayah Didi, kita panggil Ayah Didi. Nama sebenarnya adalah Pak Didi Supriyadi sebagai Ketua Majelis Nasional KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan beliau juga Ketua PGRI Masa Bakti 21. Pak Ayah Didi kita panggil, nanti saya bicara kepada Ayah Didi, bahasa ngetrennya. Dan yang kedua adalah Pak Didi sebagai Sekretaris Majelis Nasional KSPI dan juga aktivis buruh dari KEP, dan saya panggil Bung Didi. Nah, dan juga dihadiri oleh Pak Agus Toliman sebagai Wakil Ketua Majelis Nasional KSPI dan juga mantan Ketua Umum PPMI, Serikat Pekerja Percetakan Penerbitan Multi Industri, dan saat ini sebagai MPO PPMI. Nah, saat ini kita berbicara, berdialog, berdiskusi tentang mengupas sejarah pemberontakan kapal 7 provinsi yang disebut Seven Province. Nah, kenapa saat ini kita mengupas itu? Nah, di sini kita hadir nih tokoh muda dari Serikat Pekerja, yaitu Bung Diding. Dia sangat intens sekali tentang sejarah, mengupas sejarah tentang bagaimana buruh zaman dahulu, kondisi tentang perburuan di Indonesia. Maka saat ini kita mau bicarakan tentang topik dan tema ini yang terjadi pada tahun 1933. Kira-kira antara tanggal 4 sampai tanggal 10 Februari. Ada apakah tahun 1933 tersebut? Dan saya yakin dan juga teman-teman banyak yang kurang mengetahui tentang kejadian peristiwa ini. Maka hari ini kita mengupas banyak tentang peristiwa tersebut. Nah, di hari ini kita bicara dengan pertama kali Bung Diding dulu sebagai pembukaan, apa, bagaimana, dan seperti apa kondisi saat itu, dan bagaimana peran buruh pekerja di sektor perkapalan atau apa namanya saat itu, kondisinya begitu. Kenapa terjadi sebut pemberontakan, dan apakah mereka sebagai pemberontak atau pahlawan nantinya? Kita lihat diskusi saat ini. Sebagai pengantar, Bung Diding menjelaskan secara panjang lebar. Nanti kita setelah itu Pak Ayah Didi dan Pak Agus Toliman untuk mendiskusikan apakah kejadian itu bagi generasi tua dan generasi muda selanjutnya. Mungkin kita serahkan dulu ke Bung Diding, apa kejadian seperti itu pada saat itu. Ya, silakan Bung Diding. Ya, terima kasih kepada Bung Idris sebagai host tuan rumah dari podcast diskusi Rebuan yang memang ya kita akan intenskan setiap minggu di Federasi Farmasi dan Kesehatan ini. Pertama-tama, pada intinya memang diskusi yang materi ini saya sudah bicara secara lisan dengan Pak Didi, mengupas mengenai sejarah pemberontakan kapal 7. Kebetulan literatur yang ada saat ini itu banyak kontradiksi dengan pernyataan dari pelaku sejarahnya sendiri. Sebagai contoh, di Wikipedia itu terjadinya pemberontakan itu pada tanggal 5 Februari. Nah, sedangkan dalam proses verbal nomor A16-17-12 tanggal 10 Oktober 1933 yang ditandatangani oleh Laksamana J.F. Austin, itu pemberontakan di halaman 3 dalam proses verbal itu, Pak Agus dan Pak Didi dan Bung Idris. Pemberontakan di kapal 7 itu terjadi pada tanggal 4 Februari, itu tengah malam. Nah, mungkin tengah malam itu
itu bisa juga masuk di tanggal 5, tetapi di situ tertulis di dalam proses verbal itu. Dan saya juga belum menemukan salinan dari proses verbal itu, karena mungkin dokumen itu hilang atau lenyap atau memang tersimpan di tanggal 10 Oktober 1933 itu memang saya belum. Tapi di dalam bukunya yang yang disusun oleh Pak M. Sapia, ini buku di tahun 60. Sebenarnya ini tahun 58 buku ini. Buku ini dikarang oleh Pak Sapia ini dari tahun 58 setelah pemindahan prosesi jenazah para pelaku kapal 7 di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ini muncul buku ini. Buku ini juga di pasaran mungkin tinggal beberapa eksemplar. Dan saya juga dari penggemar dari buku-buku juga itu sulit sekali menemukan buku ini. Dan saya bersyukur saya bisa mendapatkan buku ini, dan banyak sejarah di sini yang memang diceritakan, karena di sini ditulis langsung oleh pelakunya yang bernama Farinusa, J. Farinusa. J. Farinusa itu jadinya bisa dikatakan buku ini sebagai catatan hidup J. Farinusa. Jadinya bagi saya di kapal 7 ini terjadi itu memang pada intinya ada ketidakadilan di dalam di pelaut Indonesia pada waktu itu. Ada pemotongan upah yang memang pada saat itu luar biasa, dan di situ sebenarnya yang disentuh bukan pemotongan upahnya, tetapi ketidakadilan dari pemerintah Hindia Belanda yang memang pada waktu itu tahun 1933 itu memang krisis dunia, ya bisa dikatakan seperti ini. Tetapi gap jadinya di tingkatan pekerja yang memang levelnya high dengan medium itu tidak dipotong, tetapi di dalam tingkatan pekerja kasar, terutama pekerja inlander, pekerja bangsa terjajah, di situ luar biasa. Mungkin di sektor undermining atau perkebunan atau kereta api mengalami juga seperti itu. Tetapi ya yang saya juga belum menggali kemungkinan itu apakah terjadi di serikat buruh di tingkatan buruh kereta api, tingkatan buruh perkebunan, karena pada waktu itu memang sektor-sektor itu yang luar biasa, ya kan, buruhnya. Ya ada namanya perdagangan, ya dulu perdagangan itu pegadaian, ya Pak ya. Pegadaian, terus pos, ya kan. Tapi itu ibaratnya level buruh rapi, buruh berintelektual, karena waktu itu kalau orang kerja di kantor pos itu luar biasa, mungkin lebih dari bank mungkin sekarang, atau di pegadaian itu luar biasa, ya kan. Nah, jadinya ini saya juga nggak tahu kenapa ini bisa mendam sejarah di Seven Provincial ini, karena bagi saya ini sebenarnya ini pada waktu itu luar biasa, sampai koran di Eropa pada waktu itu membahas kejadian ini, yang itu hampir bisa dibilang seminggu untuk membahas ini, dan bisa dikatakan ini nggak hilang dari sampai edisi di tahun 33, karena ini termasuk kejadian dahsyat pada waktu itu. Nah, pelaut Indonesia bukan nggak ada negosiasi dengan para pemilik modal atau pemilik kapal pada waktu itu, ya pemerintah Hindia Belanda ada. Ya ada juga negosiasi yang memang luar biasa pada waktu itu, tetapi mereka tidak serta-merta menyetujui mengenai itu. Nah, ketika ada sesuatu gerakan untuk
untuk pemberontakan di Seven Provincial ini, di kapal ini, itu malah kapten kapal itu ngomong bahwasannya sambil merendahkan bangsa Indonesia pada waktu itu, pekerja-pekerja inlander, ya kata dia, babi-babi itu nggak mungkin lah bisa mengemudikan kapal sebesar ini. Pada waktu itu besar sekali ya kapal itu. Dan ya pelaut kita pada waktu itu hanya modal keyakinan mereka. Ketika keberanian timbul, keyakinan, mereka bersatu, terjadilah suatu peristiwa itu. Akan tetapi bukan anarki, tidak. Jadi di kapal itu tidak ada anarki, tidak ada penyiksaan, tidak ada namanya pelaut-pelaut yang tidak setuju itu disiksa, tidak. Jadinya memang mereka diamankan di dalam satu ruang dan itu beradab. Nah, hanya saja waktu penggempuran itulah yang memang bisa dibilang banyak analisa di darat bahwasannya penyanderaan itu tidak manusiawi. Sedangkan itu sebenarnya bergening untuk negosiasi. Tapi pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda itu sebenarnya pemerintahan perwakilan ya, perwakilan yang ada di Indonesia, Belanda pada waktu itu melapor ke mungkin pada waktu itu masih Ratunya Wilhelmina ya, Ratu Wilhelmina. Enggak, ini bangsa-bangsa terjajah ini udah mulai kurang ajar. Nah, penggempuran kapal Seven Provincial ini bukan penggempuran yang ini operasi militer khusus ini. Operasi militer khusus yang memang diperintahkan langsung oleh Ratu Wilhelmina. Jadinya kalau bagi saya inilah bukti perjuangan dari pekerja, sekelompok pekerja yang memang didasarkan oleh ketidakadilan. Ketidakadilan di situ, ya upah itu hanya lantaran. Pada intinya ketidakadilan. Dan pada tahun 57, akhir 57, saya belum menemukan fix berapa tanggalnya. Bung Karno itu berkata, tidak ada alasan bagi negara Republik Indonesia untuk tidak menerima para pelaku pemberontakan kapal 7 itu sebagai pahlawan. Nah, disinilah uniknya. Nah, pada saat terjajah itu pemberontak, pada saat merdeka itu pahlawan. Nah, ini mengenai rentang waktu saja. Nah, dari diskusi saya dengan Pak Didi, gimana nih kita cuatkan menjadi diskusi yang memang menjadi suatu konsumsi publik, ya memang nanti generasi muda bisa bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini. Nah, pertanyaan saya sebentar, Pak Bung Diding, tadi katakan tuh heroiknya itu ini termasuk kapal jenis apa? Apa kapal nelayan, kapal penangkap ikan, atau kapal apa? Kapal perang? Karena tadi dikatakan kan bahwa bangsa Indonesia atau inlander tadi tidak mungkin bisa mengendalikan kapal ini. Itu kapal apa sih? Kapal perang. Kapal perang. Kapal perang. Jadinya ini pelaut, sebenarnya ini kalau dulu angkatan darat di zaman pemerintah Hindia Belanda itu kenil ya. Nah ini jadinya kalau di zaman yang ini saya lupa lagi. Nanti kalau memang itu kita diskusi istilahnya ya. Nah itu sebenarnya ini sejarah angkatan laut. Kalau bisa dibilang, ini sebenarnya ini dibantu oleh juga pada waktu itu di Tanjung Priok, Surabaya itu pangkalan-pangkalan itu bukan nggak ada kejadian, itu luar biasa. Jadinya bukan di laut aja. Pada peristiwa di kapal 7 ini, gitu. Kalau saya mencari literatur itu, jadinya di Tanjung Perak pecah juga. Di darat juga di Priok juga pecah gitu. Jadinya ini adalah momentum sebenarnya patriotisme dari pelaut-pelaut kita
Tapi kan juga bukan berarti pelaut itu bukan pekerja, ya pekerja juga. Ya walaupun dia misalnya militer juga, bahwa dia adalah pekerja. Dia buruh juga, buruh yang digaji oleh negara. Jadi karena di kapal perang, maka pihak Belanda memakai operasi militer untuk melumpuhkan kapal ini. Iya. Ada pertempuran jadinya. Ada pertempuran. Ada pertempuran. Pertempuran itu dahsyat. Di daerah mana tuh pertempurannya itu? Ya itu di Aceh, Surabaya dengan Selat Sunda. Tapi di Selat Sunda yang ini. Yang di kapal. Jadinya si pelaku sejarah ini Safija ini dia ketika ketemu dan Bung Karno, ketemu dengan para petinggi angkatan laut. Gimana kalau misalnya Selat Sunda itu yang kan Selat Sunda itu yang menamakan juga kolonial. Nah gimana kalau misalnya Selat Sunda itu diganti dengan Selat Kapal 7? Nah terus kapal-kapal angkatan laut, kalau misalnya kayak di Amerika tuh Renville itu kan nama orang. Kenapa kapal-kapal? Supaya apa? Supaya ada jiwa tuh. Tapi sekarang kan sudah ada juga, misalnya KRI, KRI Subaso, Malahayati. Nah itu. Nah pada waktu itu dari saksi hidup yang tersisa pada waktu itu mengusulkan itu kepada Bung Karno. Tetapi mungkin nggak terrealisasi, kita juga nggak tahu atas dasar apa. Mungkin juga TNI Angkatan Laut pada waktu itu juga ada pertimbangan-pertimbangan juga, kita kan nggak ngerti. Oke. Ya sebelum jauh ke Bung Diding lagi, yang kita tanyakan lagi tentang sejarah ini, ke Ayah Didi dulu. Kita lihat sebagai tokoh buruh dan juga guru. Nah, kita lihat bahwasanya nih Ayah Didi nih, apa dampaknya bagi kita ini, harus mengetahui ini untuk generasi, khususnya generasi muda dan umumnya generasi muda, khususnya para pekerja. Apa nih yang apakah kita tahu ini membangkitkan jiwa buruh itu menjadi tadi dikatakan punya wibawa, tadi ketidakadilan bahwa zaman dulu seperti itu, ya sekarang. Nah, apa dampak bagi kita nih sebagai buruh dari sisi guru ID sebagai Baik, terima kasih Pak Idris sebagai host, dan saya ucapkan selamat datang Pak Agus. Kita sama-sama di sini kumpul setiap hari Rabu membicarakan tentang hal berbagai hal, terutama tentang buruh. Ya. Dan di sini tokoh muda yang selalu menginspirasi semua gagasan-gagasan. Ya. Ya, bagaimana kita ini mengajarkan suatu konsep-konsep, suatu ide-ide, suatu gerakan terhadap anak muda, paling tidak kepada anggota buruh seluruh Indonesia ini. Peristiwa kapal 7 ini tentu ditinjau dari sejarah, memang bisa disebut pemberontak, bisa disebut juga pejuang. Tentu dari mana makna penglihatannya, kacamatanya. Dari semua ini sebetulnya kalau dari kaum buruh, ya, apakah terlepas ini memberontak, apakah terlepas ini sebagai pejuang, ya, karena berlaku pada saat sebelum kemerdekaan, dan nuansa nasionalisme, ya, itu nuansa untuk bagaimana merdeka, tentu langsung tidak langsung pasti ada hubungan. Nah, dampak untuk para pekerja dan penggiat dari buruh tentu harus bisa mengambil ibro, ya, mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Ya. Walaupun awalnya ini karena kasus bukan kenaikan upah, tetapi penurunan upah. penurunan upah ya. Penurunan upah. Kalau kami buruh selalu menuntut tiap tahun naik upah 8-10%. Nah, ini ironisnya turun 17%. Nah, ini persoalan awal sebetulnya. Tadi Bung Diding sudah mengatakan,
ya, walaupun itu bicara tentang upah, tentang kesenjangan, tentang perilaku diskriminasi terhadap pegawai-pegawai yang ada di kapal. Ya. Kapal ini sebetulnya kapal tua, ya. Kapal Seven Province ini dibuat itu memang tahun 1909, ya, dipakai 1910, dan ini sudah berlayar dan sering mogok sebetulnya karena sudah tua. Ya, panjangnya memang panjang, ya, besar, saat itu udah terus besar walaupun belum modern, ya, belum modern. Nah, di dalam kapal itu terjadi pergolakan, ya, antara kelas-kelas yang ada di pekerja di dalam kapal itu. Kapal ini memang kapal perang, tapi digunakan sebagai kapal latih, ya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang sudah belajar sekolah pelayaran untuk itu, lalu praktek di situ. Nah, dan isinya itu memang di samping dia sebagai angkatan laut, marinir, ya, lebih tepatnya marinir. Tetapi pada saat itu marinir juga mempunyai serikat pekerja. Ya, di negara-negara maju itu polisi punya serikat pekerja. Nah, di Belanda angkatan laut punya serikat pekerja. Nah, untuk yang berontak ini, nah, kebetulan itu serikat pekerja klasi. Nah, cuman sayangnya saat itu dibeda-bedakan. Serikat klasi pekerja pribumi, ya. Ada serikat klasi pribumi Kristen, ada serikat pekerja klasi Katolik. Tetapi semuanya ini tergabung dalam satu serikat pekerja di maritim. Nah, dengan adanya serikat pekerja ini, maka dimotorilah oleh tokoh-tokoh serikat pekerja itu. Termasuk di situ adalah ada tokoh Kawilarang, ya. Kawilarang, Barat Paraja. Ya, ini yang tokoh-tokohnya di situ. Yang akhirnya Paraja juga tewas. Tertembak kena bom. Nah, jadi sebetulnya pada ding kita bisa sedikit mengoreksi bahwa di situ tidak ada pertempuran sebetulnya, tidak ada pertempuran, karena klasi ini mengambil alih kapal pelayaran ini. Di situ letak kehebatannya, Jadi satu pelajaran buat kita semua buruh yang selama ini dianggap kelas sekian oleh orang-orang Belanda. Karena komandannya itu, lupa saya namanya, itu sudah mengatakan apa bisanya monyet-monyet itu. Coba sebutnya monyet. Jadi kalau sekarang ada orang menyebut monyet kepada orang pribumi, dulu itu sudah ada, ya. Sudah ada. Monyet babi-babi. Itu monyet babi-babi itu mana bisa mengemudikan kapal yang sehebat besar ini. Nah, sampai segitunya. Nah, dari situ, ya, rasa nasionalisme, rasa solidaritas dari para pekerja klasi ini timbul. Nah, di sini pelajaran buat kita bahwasanya di samping pengetahuan bagi pekerja, keterampilan, ya, juga harus ada punya rasa karakter. Kenapa saya sebutkan karakter? Ini satu ibrah buat pelajaran kita semuanya, ya. Di mana awalnya pelayaran dari Surabaya, karena ini sebetulnya berlayar untuk melatih diri kapal ini, ya. Jadi tentu melalui Jakarta, lalu ke Hindia Belanda lautannya itu, ya, dari Pantai Utara tuh belok ke Padang, ke Belawan, sampai ke Ulele, Aceh besar sana sampai ujung. Nah, di dalam perjalanan itu memang berangkat sudah ada isu-isu. Dari awal Januari itu sudah ada isu tentang penurunan itu. Iya. Cuman di sini letaknya kita harus punya karakter bagi buruh, ya.
di mana karakter buruh klasik saat itu sebetulnya bukan karena semata-mata diturunkan harga tunjangannya atau cara makannya atau cara tidurnya atau dan sebagainya, ya. Ini sebetulnya ada faktor lain, di mana dalam perjalanan itu di Surabaya di darat itu cerita tentang kenaikan penurunan upah dan ribut. Ya, di Surabaya terjadi demo, di Jakarta terjadi demo segala macam. Tetapi berita di kapal 7, ya, berita di kapal 7 keluar itu mengatakan di situ aman-aman saja. Ya. Nah, di sini letak mulai nih kelompok klasik ini mengatakan bahwa enak aja gue dibilang aman-aman aja. Dianggap katakanlah kalau sekarang banci lo, orang lain sudah berontak, orang lain sudah demo, di Surabaya sudah mogok, ya kan, sudah pawe. Kok malah di kapal 7 dibilang aman-aman aja. Nah, di situ letak karakter seorang buruh, dia ada rasa malu. Nah, malu kalau dianggap tidak bersolidaritas dengan kawan-kawannya di darat. Maka disitulah dia merencanakan pemberontakan. Dan pemberontakannya juga bagus dia. Artinya tetap dia mengikuti aturan, di mana kapal itu tetap menggunakan bendera Belanda, ya. Tetap tiap pagi apel, ya. Yang salahnya sebetulnya kalau menurut saya ini adalah komandan kapalnya. Komandan kapalnya itu karena dia pesta di Aceh, kapalnya berangkat dia ditinggal. Nah, seorang komandan dimanapun juga tidak boleh itu Pak Agus. Pak Agus tidak boleh meninggalkan rakyatnya. Jadi jangan salahkan buruhnya, ya. Jangan salahkan pemberontaknya. Lo komandannya, iya. Padahal kan dia harus tidak boleh di kapal itu. Apapun terjadi, sebelum orang lain dia tidak boleh lari dari kapal. Nah, ini terjadi. Nah, kan berarti yang pengecut siapa ini sebetulnya? Kan komandannya. Kalau dilihat dari cerita ini, ya kan, walaupun dia alasan saat itu memang dia lagi di pesta karena saat itu memang suasana lebaran. Nah, disebutnya itu kalau orang Belanda kepada pribumi itu lebaran itu tahun barunya orang pribumi. Jadi pas lebaran tuh habis lebaran libur lebaran kira-kira Sawal. Iya, sawalan lah gitu. Di Aceh dipestakan. Nah, di situ sebetulnya. Jadi bagi kita sebagai generasi yang sekarang, cerita tentang sejarah ini kita ambil ibrahnya bahwa solidaritas itu sangat penting. Karena dia begitu malunya dianggap aman-aman saja, dianggap banci lah. Karena pemberitaan di surat kabar selalu mengatakan 7 aman-aman saja, tidak ada masalah. Karena yang cerita itu memang komandan yang melaporkan, ya kan. Akhirnya dia panas kelas ini. Nah, ini yang harusnya ditumbuhkan kepada buruh-buruh muda, kepada anggotanya Pak Idris, ya, anggotanya Pak Diding, anggotanya Pak Agus, jangan catatan komandan tidak boleh pergi, apalagi pesta. Ada tinggal kan, itu kan repot jadinya nih kan. Nah, jadi bukan sejarah itu bukan berarti sejarah itu barang mati, barang lalu, tidak. Kita harus ada ibrahnya dari situ. Ya, harus ada pendidikan. Dan sebagai guru harus melihat dong hikmah di balik itu. Jadi ada saat itu sudah ada serikat klasik pribumi Kristen, serikat kelas pribumi Katolik, dan serikat klasik pribumi saja. Dan ini bergabung dari satu. Nah, salah satu pimpinannya itu ya Kawilarang yang kemudian hari jadi orang top juga sebagai pelaut itu. Dan kebetulan ini kebanyakan orang-orang dari daerah Bugis, ya. Karena memang sekolah klasik yang paling bagus KIS namanya itu, ya. Itu adanya di Makassar. Makanya Makassar itu terkenal dengan itu, ya dari situ mulainya. Nah, ini sejarah. Jadi kalau sejarah orang mengatakan jangan membaca sejarah mulu, ya salah-salah juga. Karena kita harus ada nilai yang harus kita ambil untuk ke anak-anak muda ini, bahwasanya dalam perjuangan itu perlu ada serikat pekerja dan perlu ada karakter.
Ya, walaupun nanti dihubungkan ada patriotisme, ya, perjuangan, ya, atau mungkin juga nasionalisme. Malah ada juga yang mengecap ini ada hubungannya dengan komunis. Ada mungkin komunis. Sekarang dirangkaikan dengan tahun 26 ada pemberontakan komunis, ya kan? Terus itu. Dan lucunya juga emang ada juga sih tokoh-tokoh komunis yang mengecap bahwa itu adalah bagian dari perjuangan ya, tapi nggak apa-apa. Itu kan biasa lah, gitu kan. Kalau masa banyak ya. Kalau Pak Yudi kan begitu, ya, selalu mengklaim bahwa itu adalah bagian dari perjuangan. Saya kira itu untuk sementara. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Nah, Pak Agus Toniman tadi, Ayah Didi itu mengatakan bahwa untuk kita, ini kan Pak Agus juga masih aktif di perburuhan kita nih. Nah, memunculkan nasionalisme dan solidaritas munculan itu, ya kan? Nah, Pak Agus juga kan berkecimpung lama nih di KSPI lah, di PPMI yang lama. Nah, lihat kondisi itu, bagaimana bagi kita generasi muda memunculkan dua sifat tadi, ya kan? Nasionalisme tadi dan solidaritas tadi kepada generasi kita ini. Dari cerita-cerita yang diceritakan oleh Pak Bung Diding, Ayah nih, sebagai masih berkecimpung di dunia persilatan perburuhan, apa nih itu? Apakah ada yang hilang pada sekarang? Dan kita harus banyak belajar sejarah. Nah, bagaimana Pak Agus? Terima kasih Pak Idris, terima kasih generasi muda kita ini lebih muda dari saya. Dan Pak Didi tentunya mengajar. Satu hal kita dipertemukan dalam tema ini, bahwa kita mengetahui tentang sejarah sebahagian perjalanan bangsa kita. Tetapi kita juga tidak diberitahu sebahagian sejarah perjuangan bangsa kita yang sesungguhnya nilainya itu besar. Kenapa peristiwa ini disebut pemberontakan kapal Seven Provincial? Karena kapal ini kapal militer. Tetapi seperti tadi disampaikan oleh Pak Didi, pada waktu itu dalam sistem kolonial, kapalnya adalah kapal perang yang isinya tentara. Yang menggerakkan kapal itu adalah pelaut, mereka itu pekerja. Nah, karena pekerja itu kemudian dalam perjalanan sejarah kita menjadi tema yang problematis, sehingga kita sampai sekarang tidak bisa membedakan apa bedanya pekerja, buruh. Tapi ada samanya, nggak ada bedanya, tertindas sampai sekarang. Nah, kita mempertahankan istilah tentang tertindas itu, buruh, pekerja. Bedanya kita belum bisa jawab. Nah, artinya dengan pengungkapan ini momentum bahwa peristiwa pemberontakan kapal Seven Provincial itu adalah bukti bahwa yang memiliki kesadaran, yang memiliki watak itu adalah elemen masyarakat yang menamakan dirinya buruh. Nah, ini harus kita jelaskan, karena kan ilustrasi yang fakta. Bagaimana kita pada saat awal kemerdekaan membuat sejarah bahwa kemerdekaan ini adalah satu garis yang tidak putus, upaya ikhtiar bangsa Indonesia lepas dari penjajahan. Pada waktu itu sejarawan kita sedikit, dan yang mau mikir sejarah juga sedikit, karena yang diingat waktu awal kemerdekaan itu adalah proklamasi. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dilaksanakan dengan secepat-cepatnya. Itu diingat. Lata ini kapan ceritanya ini orang Irian jadi Indonesia itu tersebar. Makanya kita punya pemimpin yang ya menurut saya sih dia ya karismatik, ya negarawan, pokoknya dia besar, bisa menjawab itu, yang namanya Profesor Muhammad Yamin. Gimana caranya? Diambil buku sejarah Belanda. Sederhana. Siapa yang oleh buku sejarah Belanda itu memberontak, kita angkat di kepala. Siapa yang dipuji oleh Belanda, kita jadikan pengkhianat. Waktu itu bisa menjawab. Tetapi dalam perjalanan bangsa ternyata
timbul permasalahan. Misalkan perang di Sumatera itu, perang Padri. Karena perang Padri itu memberontak kepada Belanda, lalu lah yang disebut Panglima Imam Bonjol itu adalah pahlawan nasional. Dalam perjalanan ternyata ada pandangan-pandangan ahli yang melihat dari pandang yang lebih netral. Ternyata Imam Bonjol itu adalah ya pemberontakan satu sama lain, kemudian ada yang minta tolong kepada Belanda, dan itu tidak terjadi di Sumatera Barat saja. Nah, sehingga perdebatan lah hingga sekarang itu kasus seperti itu banyak di yang kita kenal di di Makassar. Kita tahu dua tokoh Makassar, tokoh Sulawesi itu. Yang satu Sultan Hasanuddin, yang satu Arupalaka. Karena yang berkawan dengan Belanda itu Arupalaka, pemberontak. Sultan Hasanuddin itu, padahal menurut Arupalaka, Sultan Hasanuddin itu adalah berupaya menaklukkan Bone untuk perluasan Goa. Ya kalau saya karat, ini kan perampok nih Sultan Hasanuddin menurut Arupalaka. Ya diminta tolong Belanda dong, sama kayak ini mama itu minta tolong Belanda kan gitu, pemimpin adat itu. Nah inilah membuktikan lagi bahwa kesadaran buruh itu ingin membuka perspektif yang sesungguhnya harus diluruskan. Jadi bukan peristiwanya, tetapi mengapa peristiwa itu terabaikan, kenapa peristiwa itu harusnya menjadi contoh. Kita kan kesadaran ini mungkin kalau pakai bahasa Padi bahagian dari karakter itu. Kalau kita nggak punya kesadaran, mana kita punya watak. Nah gitu. Jadi ini Pak Didi, kita melihat itu kepada situ. Contohnya saja, yaitu tadi bekerja dan buruh, kita nggak bisa jawab sampai sekarang. Sehingga ya walaupun misalkan bertanya-tanya, undang-undang kok ada garis miring gitu kan? Itu pilihan atau makna yang berbeda. SP, SP. Itu peristiwa besar, tapi kita kan tidak bisa membesarkan itu karena kesadaran kita. Karakter kita belum muncul, bakal kita bersatu. Ya jangan ada perbedaan dong, walaupun kecil. Perbedaan kecil itu bisa perbedaan besar. Inilah garis buruh. Kenapa saya merasa peristiwa pemberontakan Seven Provincial ini adalah peristiwa besar. Gitu. Kalau kita lihat misalkan ini bukan militer penuh, bukan tentara, ini adalah pekerja di kapal tentara. Sehingga benar buruh, dia punya kesadaran, dia berontak, dihilangkan. Untung tadi yang disampaikan oleh saya baru dengar dari Pak Diding bahwa ada pelaku yang ngomong ke Pak Karno. Pak Karno pada waktu itu pimpinan, de jure de facto. Mau kita besarkan lagi. Setelah si pemimpin itu ngomong ke Soekarno, berapa tahun kemudian kita nisahkan lagi Soekarno, nggak bisa lagi cerita diperbesar. Untung sekarang kita punya kesempatan karena iklim kita memberi keleluasan untuk baru sampai memberi keleluasan untuk mengumpulkan pendapat. Menyetujui pendapat belum, saling menindas juga tetap. Artinya perjuangan kita belum selesai. Tetapi kan ini tidak harus disesali. Itulah dinamika berdasarkan karakter pemimpin yang ada pada waktunya. Karena setiap pemimpin punya masa, setiap masa punya pemimpin. Jadi ini udah benar. Tinggal bagaimana kita yang ada sekarang, jangan kita memilih atau ini atau itu. Karena kalau atau ini atau itu namanya kita dalam posisi mempertahankan status quo. Kita melihat perspektif ke depan. Bagaimana caranya bahwa setiap elemen dalam masyarakat itu punya potensi untuk melangsungkan kelangsungan hidup masyarakatnya, kebesaran perjuangan bangsanya, dan hasilnya ya karena di depan kita hanya bisa membuat perencanaan agar hasilnya itu seperti yang kita rencanakan. Nah di sini penting, dan kesadaran itu timbul apabila ada tindakan, ada kegiatan. Kita lihat peta itu kenapa dia bisa menjadi besar? Karena semua itu kan pemberontakan juga.
yang jadi berontak di peta itu kemudian jadi pimpinan tentara kita. Iya. Itu akibatnya apa? Karena itu banyak pimpinan itu yang antara lain misalkan Hizbullah segala macam dikecilkan. Iya. Bahwa mereka berperan, tetapi mereka tidak punya peran dalam sistem kelangsungan perjalanan bangsa ini. Tidak perlu disesali. Kalau itu karena dia bukan militer, pelaut, pekerja. Artinya mesti kita membesarkan pekerja itu kan pekerja itu sedang dianggap monyet, didiskriminasi, tetapi dia melawan ketidakadilan. Tetapi karena buruh dapat jadi pemimpin, beda dengan bekas peta itu yang berontak, malah pemberontaknya itu diangkat di rumah itu nggak ada, hilang. Supriyadi. Tetapi teman-temannya Supriyadi itu jadi pemimpin. Besar lah dia. Nah lalu bagaimana caranya? Ya kita tahu di sejarah 7 provinsi itu buruh itu sadar harga dirinya, menentang ketidakadilan. Nggak harus di tentara, karena dia bukan tentara, dia bukan pelaut. Memang ada Pak yang salah satu Kawiralang itu mungkin itu saudaranya, karena sama-sama Manadonya. Jadi tentara juga, jadi jenderal juga. Nggak tahu. Kolonel tinggi dong. Kolonel itu pangkat tertinggi. Itu. Di dalam tingkatan. Kenapa dia karena dia kan tentara Belanda, tentara kenal. Nah, sedangkan tentara-tentara yang lain dari rakyat, baik gitu. Nah, jadi saya kira gitu ya. Kalau saya ngelihat, kapan lagi kalau bukan sekarang, Pak Diding terutama bahwa buruh pada saat tertindas, pada saat dianggap sama seperti monyet oleh penguasa, dia timbul kesadaran dirinya, dia berontak. Siapa yang harus menghadapi pemberontakan? Bukan dia yang udah mati, kita lah ini. Bahwa pemberontakan kapal 7 Provincial juga itu adalah salah satu andil dari kita sebagai buruh dalam rangka pencapaian Indonesia mereka seperti sekarang ini. Oke. Itu sementara Pak. Nah, Bung Diding dari kondisi waktu di kapal tersebut, tadi mendengarkan dari Bapak Agus dan Ayah Didi, kondisi pekerja di situ termasuk kelas menengah atau kelas bawah nih, pekerja pelaut tadi itu yang dikatakan tadi itu kita lihat itu kan. Nah mereka waktu kejadian tersebut, nah kondisi teman-teman pekerja yang lain, apakah penurunan itu hanya kelas pekerja pelaut aja atau seluruh pekerja di Hindia Belanda, termasuk pekerjaan tadi pegadaian, kapal api ya, perkebunan, kapal api, dan bahkan tindakan mereka kalau mendengar kondisi ada pemerintahan tersebut, tahu nggak solidaritas mereka bagaimana? Apakah hanya cukup di situ aja berita ini atau sama pekerja-pekerja Hindia Belanda yang lain tahu nggak khusus Indonesia? Terima kasih Bung Idris. Jadinya begini, sebenarnya informasi itu sudah menyebar kemana-mana. Makanya di situ ini kan sebenarnya efek dari perjuangan pergerakan dari serikat buruh yang kata Pak Didi tadi, misalnya pelaut itu ada. Jadinya ini pengaruh dari IMB Pak, Inland Marine Board, ya kan? Serikat Buruh Marinir. Ya. Jadinya Serikat Buruh Maritim. Jadinya dulu itu IMB ini luar biasa memperjuangkan itu, dan mereka sebenarnya kayak IMB ini pun saling ngeklik dengan yang lain-lain, saling ngeling lah kalau bahasa keren sekarang itu saling menghubungkan. Nah, tetapi sebenarnya gini, saya juga memperkuat dari pernyataan dari Pak Didi dengan Pak Agus Tongdiman. Jadinya ini kejadian ini bisa dibilang spontanitas. Jadinya kalau di dalam bahasa undang-undang kita itu Pak, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadinya merdeka dulu kita. Mereka ini jadinya ketika ada keberanian ini karena merdeka. Nah ketika merdeka itu mereka bisa bersatu, karena mereka merasa apa? Mereka udah merdeka, ya mereka bersatu untuk yang membangun yang tadi dikemukakan tadi, solidaritas itu tadi. Karena mereka misalnya yang di mana-mana sudah protes gitu, kok ini nggak protes gitu kan? Ini kan kayak mereka itu kayak merasa terjajah gitu. Tapi
ada beberapa faktor, ada sebab-sebab yang memang ini timbul dengan spontannya itu memang sudah kalau kita katakan ini sudah berkarak ya. Sudah berkerak, sudah karatan ya di dalam kapal itu, kapal 7 itu. Yang pertama itu perbedaan warna kulit itu luar biasa. Jadinya di kapal Seven Provincial itu di perbedaan warna kulit, terus diskriminasi juga, diskriminasi yang luar biasa. Terus yang Pak Didi tadi kemukakan tadi, misalnya komandannya tadi ngadirin pesta, anak buahnya di dalam kapal nggak tahu makan apa enggak. Nah ini masalah pandangan sempit dari pemimpin. Nah jadinya ketika yang dipimpin itu tidak ada sesuatu yang dijadikan tidak tuh panutan, terus ada letupan yang maha dahsyat juga. Ini penurunan upah, dan penurunan upah ini sebenarnya antara pekerja yang Belanda dengan kita pribumi, ya bahasa istilah mereka itu kan pribumi. Itu bisa dibilang kita yang lebih keras, bangsa kita yang lebih keras. Jadinya upahnya ibarat dari potong, kerjanya luar biasa. Nah, yang perlakuan kembali lagi ini pada intinya ketidakadilan. Jadinya kalau kita memilih, kita bisa menangkap dari perjuangan dari sejarah ini. Ketika orang mengabaikan keadilan, ya jangan harap kemakmuran. Nah, kita kembalikan ke era kita saat ini. Kita sekarang ini menuntut kemakmuran. Sedangkan kemakmuran itu belum tentu berkeadilan. Tapi kalau berkeadilan, insya Allah akan menuju kemakmuran. Nah jadinya bagi saya inilah pelajaran kita sebagai generasi bangsa ya. Bukan kalau saya disebut generasi muda, saya lebih menyukai generasi bangsa dan negara lah. Karena kalau generasi penerus nanti nerusin yang udah Pak, ya kan bahaya juga. Ya udahlah generasi bangsa dan negara lah gitu ya kan. Era yang lebih tua bangsa, negara itu kan anaknya, ya udah saya pakai itu aja ya kan. Nah jadinya kalau pada intinya kita bisa ngambil dari sejarah ini, ayo bagaimana sih kita mempunyai jiwa yang berkeadilan. Nah, menuju ke sana itu melalui 3 tahapan itu tadi. Merdeka, ya kan? Merdeka dulu. Yang kata Pak Agus tuh merdeka dulu, nggak bisa, ya kan? Nah, baru namanya bersatu yang Pak Didi tadi kemukakan, berserikat. Ayo pekerja berserikat nih supaya punya karakter, ya kan? Nah ketika 2 ini dilakukan, yang katakan Pak Didi tadi, karakter itu muncul itu berdaulat, ya kan? Nah adil dan makmur itu adalah suatu rangkaian hadiah. Tapi yang utama itu tadi 3 itu tadi. Nah jadinya sejarah kapal Seven Provincial ini kalau bagi saya ini momentum perjuangan buruh Indonesia yang Pak Didi kemukakan tadi. Ada pemberontakan juga, ada perlawanan juga di tahun 26 ISDF ya Pak ya. ISDF ya kan, itu yang dimotori oleh Pak Semakun dan Suryo Pranoto ya pada waktu itu. Nah jadinya kalau itu dari cendekia lah, dari orang pergerakan, ini bukan orang pergerakan kok, tapi bisa menggemparkan dia. Jadinya kalau misalnya Pak Suryo Pranoto itu sebagai julukannya sebagai Raja Mogok, ya kan? Kalau ini pekerja yang bisa memogokkan. Dan ini juga perlu diketahui, kerugian dari pemerintah Belanda pada saat itu luar biasa Pak. Untuk ulah dari para pelaku pemberontakan ini. Dan bisa dibilang ini menggemparkan Eropa. Karena
ada sesuatu yang memang direndahkan bangsa Belanda itu dengan Eropa. Mungkin sebelum ada yang kelewat tadi yang dari Pak Didi itu penting itu boleh saya silakan. Jadi Pak Didi bilang kan karakter ya watak. Nah itu penting dan ternyata itu yang tadi solidaritas itu kan kesamaan karakter, kesamaan watak. Nah siapa yang bisa merubah watak? Yang bisa merubah watak itu dirinya sendiri atau dipaksa dirubah oleh yang lebih kuasa dari dirinya. Nah, saya melihat artinya watak inilah yang harus kita, kan bukan peristiwanya yang kita kenang, tetapi bagaimana hakikat dari peristiwa itu untuk menjadi pegangan kita. Karena kalau tidak, tiap zaman itu punya contohnya misalkan. Siapa yang paling punya kesadaran? Pegadaian, pos, kereta api, perkebunan. Itu tiga itu adalah unsur penentu pembangunan di zaman itu. Kenapa kita sampai Belanda itu cukup kelas sekolah angka loro kelas loro gitu. Ukurannya kan sederhana. Kamu kalau dengan angka loro itu kamu bisa kerja di Pegadaian. Nafsir itu berapa harga kain untuk digade. Itulah ekonomi yang dipacu untuk memajukan sistem penjajahan. Demikian juga underneming. Sehingga kalau misalkan anak lurah aja dia bilang, untuk apa kowe sekolah tinggi-tinggi? Bikin rusak orang tua aja. Kowe cukup sekolah angkoloro, kerja di kantor Pegadaian. Mereka itulah ternyata yang punya kesadaran kelas, akhirnya berserikat. Kita kecilkan karena kita ngelihat pegawai pos, pegawai Pegadaian zaman sekarang bahkan ditiadakan, kalah sama Kiki JNE. Dulu itu cuma pos yang boleh ngirim itu. Artinya kalau kita tidak belajar dari pengamatan sejarah, dari kacamata sosial, seakan-akan ya ini yang pelaut Seven Profession juga dia bukan tentara, jadi nggak penting. Dia punya kesadaran, ternyata itu juga kesadaran akan dirinya, kesadaran watak karakter yang sama, dia menimbulkan solidaritas. Tahu nggak Pak Didi? Setelah itu tahun 47-48 Indonesia belum diakui kemerdekaan oleh Belanda. Soksinya. Tetapi pekerja pelaut, buruh pelaut di Australia solidar. Australianya belum ngaku Indonesia. Solidar untuk mogok mengangkut barang-barang yang diangkut oleh kapal ke Indonesia, karena dia tahu yang diangkut selain barang-barang dari Australia ke Indonesia itu tentara Belanda. Peran buruh mahal disebutkan. Untung sekarang Seven Profession dimunculin. Kita lah yang mengambil bahwa ini kan, dan ini fakta. Pak Didi sampaikan, buku ini udah nggak ada, susah. Yang banyak apa? Bapak zaman kemarin yang banyak itu kan P4. Sampai sekarang Pancasila. Tetapi justru P4 itu kan dibantah-bantah. Nah sekarang kenapa kita bahwa salah satu wujud karakter yang dipelihara itu adalah solidaritas sesama kelas, sesama elemen, sesama kelas. Nanti salah ngomong lagi kan, karena tiap omongan ada tanda petik sekarang. Oke, nah sekarang nih saya mau ke Ayah Didi dulu sebentar. Nah Ayah Didi, dari peristiwa yang kita bicara ini, nah dampaknya, nah setelah itu kejadian, setelah tanggal 10 tanggal ini ya, tanggal 4 sampai dengan tanggal 10. Nah setelah itu tuntas bagaimana? Misalnya dituntaskan oleh pihak Belanda dengan dikirim pesawat itu kan. Nah itu dampak bagi para pekerja Indonesia
ya kan, yang saat itu, dan juga kondisi pekerja khususnya di sektor-sektor lain, pekerja yang di sektor yang lain dan juga sektor maritim tadi, itu apakah timbul ketakutan atau semakin tumbuh jiwa perjuangan solidaritasnya atau bukan nih setelah kejadian ini? Karena kan banyak kejadian nih, mohon maaf aja, kita demo setelah ini lama-lama kok jadi sepi, turun kan. Nah peristiwa ini apakah menaikkan semangat jiwa perjuangan buruh atau malah menurunkan? Nah untuk teman-teman kita nih, baik jadi kalau dia demo besok lama-lama turun. Nah peristiwa ini bagaimana, Ayah Didi? Peristiwa ini sebetulnya ada efek yang positif ya, baik yang berbentuk fisik maupun non fisik. Kalau bentuk fisik ya mungkin saat itu 19 klasi itu terbunuh, ya. Karena Belanda itu dengan pesawat menjatuhkan bom seberat 50 kg itu persis di Anjungan. Tapi nggak tenggelam Pak? Tidak tenggelam. Orang Belanda. Ya. Nah dari situ sejarahnya semua yang berontak ditahan. Berapa ratus ada? Banyak itu. Banyak. Bukan hanya klasi dari pribumi, dari pihak Belandanya juga ada. Teman-teman Belanda ada yang mendukung juga ada ya. Di situ letaknya. Tapi kalau matinya itu bukan karena mendukung, karena dia di Anjungan tentara. Kalau yang pelaut itu marinir bom itu di ini apa? Mesin. Mesin. Gitu. Lanjut. Jadi dari sekian banyak yang terbunuh, ya, kalau pihak Eropanya, pihak Belandanya cuma 4 orang. 4 orang. Tapi yang paling banyak dari pihak pribumi, termasuk juga yang luka-luka. Nanti si perjalanan kapal ini dari Selat Sunda, persis di Selat Sunda dibomnya di tanggal 10 ya pagi ya. Lalu diantarkan sampai ke Pulau Seribu, diturunkanlah di Pulau Ondrus ya. Baik yang mati, yang meninggal maupun yang sakit, karena di situ akhirnya semuanya ditahan dan sampai ke pengadilan itu berapa ribu tahun itu kalau dijumlahkan seluruhnya, karena ada yang kena 10 tahun, ada yang 5 tahun, terus dari semua itu yang terlibat langsung, yang tidak langsung, yang ikut-ikutan, yang cuma dengar ya pokoknya kena semua. Nah dari segi fisik ya orang melihat bahwa ini seperti Pak Idris tadi katakan efeknya kepada mungkin dari segi fisik kita kalah karena memang orang tidak dalam keadaan diam, dibom, bukan perlawanan ya, perlawanan. Dan ini memang sangat kelewatan. Salah satu catatan buat negara Belanda yang katanya menganut HAM tinggi, demokrasi, dan waktu itu di sana kalau tidak salah sebagai penguasanya itu sosial demokrat yang menjunjung tinggi hal-hal yang seperti itu. Ini tidak 50 kg dijatuhkan di orang yang tidak punya kekuatan, dalam arti kata dia dalam keadaan diam kan gitu. Dia hanya bertahan untuk, dan dia juga sudah ngomong bahwa kapal ini akan dilayarkan ke Surabaya nanti pada saat di Surabaya sehari sebelum berlabuh sandar, dia akan diserahkan ke komandan. Artinya dia hanya ingin menunjukkan kepada teman-teman solidaritas ke darat itu bahwa kami punya solidaritas, malu kami dianggap banci gitu loh. Dianggap diam aja karena laporannya itu diam, aman segala macam. Kira-kira begitu. Nah, secara itu fisik, secara psikis bahwa ini ada efek yang positif. Karena ini akan diberitakan seluruh dunia bahwa Belanda ya menjatuhkan bom pada orang yang sedang unjuk rasa. Di sini titik poinnya buat kita buruh. Walaupun itu sudah berlalu,
Tetapi kesan ini menjadikan sejarah mengutuk Belanda karena membunuh orang yang tidak berdosa, ya, hanya gara-gara dia unjuk rasa, dan unjuk rasanya masalah perut, ya. Nah, untuk masa sekarang ini juga harus jangan bilang, oh ini nggak ada artinya sepi, oh, tidak, Pak. Itu sudah tercatat. Satu-satunya yang masih bergerak untuk mempertahankan atau memperjuangkan tentang Omnibus Law, tentang PP 78, ya, tentang segala macam, buruhnya Pak Idris kan. Nah, ini jangan kecil hati, jangan kecil hati. Buruhnya Pak Agus, buruhnya Pak Diding, jangan kecil hati. Yang lain sudah tiarap, ya biarkan saja. Karena nanti ada yang catat. Ya, ingat ya bahwa yang seperti ini menjadikan suatu, kembali lagi, pelajaran buat kita, pendidikan buat kita. Jangan dianggap sesuatu kegiatan itu sangat seperti Pak Agus sering yang jokinya yang sering mengatakan menang dapat apa, kalah dapat apa. Jangan. Menang kalah kita selalu dapat gitu. Karena dia bergerak. Karena dia mencatat itu di Lauhul Mahfuz sana di atas, ya kan. Buktinya sekarang kita tidak tahu, waktu itu mungkin dianggap pemberontak, ya kan, itu kan, Kawilarang dan kawan-kawan itu di itu. Ternyata sekarang, aduh, ini perlu menjadikan pahlawan. Kalibata dikuburnya kan? Dikuburnya di Kalibata, ya kan. Bahkan apa enggak satu nanti misalkan dicatat sejarah bahwa Pak Idris itu sampai akhir hayatnya tetap masih memperjuangkan buruh. Ya, walaupun itu langit mau runtuh. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada efek yang itu harus digaungkan. Jangan dianggap bahwa kita ini sia-sia. Loh, kok kita sudah berjuang, sudah demo, sudah panas-panasan, kok nggak ada? Jangan. Semua apa yang kita lakukan ini ada arti dan ada yang mencatat. Ya, berbuat baik selalu akan mendapatkan baik. Ya, kira-kira gitu. Jangan ragu apa yang kita lakukan. Kira-kira begitu. Nah, terakhir ya, teman terakhir dari Pak Bung Didi, Pak Agus, saya Didi lagi. Kita sekali lagi terakhir, apakah dengan peristiwa ini dan bagaimana kita, nah setelah Pak Bung Didi, kita terakhir ini apa nih yang untuk para generasi selanjutnya dari peristiwa ini? Ya, sedikit, singkat. Ya, pada intinya kalau saya berharap kepada teman-teman pekerja, pada teman-teman buruh, pegawai, karyawan, ataupun profesinya, kalau dia masih digaji, masih ada yang menggaji, itu adalah ya pekerja atau buruh. Pekerja daring sama pekerja. Yang kedua, jangan sedih. Jangan sedih, jangan takut. Ya kan? Karena sejarah itu ada kita. Jadinya kehidupan kita ini ada. Dan ini yang sangat menarik bagi saya. Mungkin menjadi nanti ada saya akan observasi lagi nih Pak Agus dengan Pak Didi. Karena Hari Pekerja Indonesia, kepres yang ditandatangani Pak Harto itu pada tanggal 20 Februari. Apakah ada kaitannya dengan kapal 7 atau tidak? Nah, ini apakah juga senior-senior kita dulu, buruh-buruh, senior-senior serikat buruh kita itu mengaitkan ini di Februari. Itu kepres tahun 91 kalau nggak salah Pak. Ya kan? Ulang tahunnya itu hari lahirnya SPSI. Iya, saya nggak ngerti SPSI itu apakah. Tapi kan kalau itu diklaim, tapi kan kepresnya bukan hari ulang tahun SPSI, tapi Hari Pekerja Indonesia. Penamaan Hari Pekerja itu rujukannya itu adalah hari itu berdiri kepresnya. Iya, SPSI. Ya, mungkin ya kita nanti kembalikan di situ aja jelas. Ya. Highlightnya SPSI sehingga Serikat Pekerja. Undang-undangnya kemudian jadi disamarkan lagi. Ini juga apa namanya, melihat misalkan kayak sekarang ini hari apa namanya jurnal pers dan jurnal itu kan tadi itu segala macam. Tapi itu adalah kenapa hari pers itu tanggal berapa kemarin itu?
tanggal 8 ya. Kan bukan memperingati berdirinya organisasi wartawan, bukan, tetapi Orde Baru. Ya mudah-mudahan kalau dari kita mengangkat ini, jadinya saya juga bersyukur kepada Allah, saya diberikan sesuatu kemauan untuk mempelajari sesuatu yang memang hilang, karena mungkin beberapa dekade dari surat-surat kabar ataupun apa tidak menulis tentang sejarah terjadinya pemberontakan Seven Provincial. Jadinya ini mungkin diskusi yang menurut saya terima kasih dengan Bung Idris sudah membawa nih peristiwa pemberontakan kapal Seven Provincial ini menjadi suatu motivasi pergerakan buruh di kemudian hari. Dan inilah momentumnya, bahwasannya saya berharap juga Parkes akan konsisten dalam membedah perkembangan buruh yang ada di Indonesia, bukan mengenai kapal 7 aja, tapi yang lain. Tapi inilah mungkin awalan kita dari kapal 7, mungkin nanti yang lain-lain. Kita banyak juga tokoh-tokoh buruh, buruh perempuan juga nanti mungkin kita bahas ya, kayak SK Trimurti ya kalau nggak salah, Bu SK Trimurti itu tokoh perburuan juga, perburuan perempuan pada waktu itu. Nah itu gimana dia mempunyai suatu pandangan-pandangan mengenai pergerakan buruh. Dan inilah suatu yang saya bilang, saya berterima kasih, saya bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah yang telah memberikan suatu keinginan untuk mempelajari suatu sejarah, ya terutama di kapal 7 yang mungkin nanti kita ulas lagi dari beberapa, ya mungkin LIPI juga pernah itu mengulas itu, ya mungkin nanti KSPI juga atau Parkes yang membuat suatu buku mengenai sejarah yang memang nyata nanti tentang kapal 7 dari beberapa literatur yang ada. Ya saya berharap bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi itu bukan karena lantaran, karena ada suatu sebab musababnya. Dan yuk kita gali apa yang menyebabkan itu bisa terjadi. Itu aja Bung Idris, terima kasih atas waktunya Bung Idris. Terima kasih. Nah, bagus, bagus dari peristiwa ini untuk para generasi kedepannya. Ya mumpung kita sekarang punya keleluasaan untuk mencari informasi tentang apa peristiwa itu dan mengapa terjadinya peristiwa itu, terimalah ini sebagai salah satu karunia untuk memperluas tadi kan pemahaman kita tentang karakter kita selaku buruh dan peranan kita selaku buruh, kontribusinya terhadap bangsa yang akhirnya seperti ini. Kontribusi kita itu ada gitu. Jangan misalkan artinya kita dikecilkan karena kita sedang, tadi menurut Pak Didi, kita jangan kecil karena kita kalah. Betul itu, karena kalau kalah anggap olahraga, 5 tahun lagi ada PON misalkan. Tapi kalau nyerah, nggak ada pekan olahraga penyerahan. Kalau nyerah itu udah nggak ada watak lagi. Jadi terima kasih saya berpendapat tadi ini cara betul. Saya sering kalah nih Pak. Nggak pernah nyerah gitu. Ternyata betul menurut tadi. Jangan kecil hati karena kalah. Kalah biasa ya, pertandingan kalah biasa, menyerah nggak boleh. Kalau tahu mesti ada pertarungan ulang. Bukan pertarungan ulang, kita tingkatkan juga sportivitas ini gitu, karena kadang-kadang kalau kita kalah, kadang-kadang kita bilang kita di diakali sportif juga, tapi nggak nyerah gitu. Jangan nyerah. Oke, nah jadi statementnya dari peristiwa ini untuk kita semua. Baik, ini yang terakhir ya. Saya kira yang pertama kita harus memberikan doa dulu kepada para pemberontak ini dan Kawilarang dan Paraja dan kawan-kawan ini yang walaupun saat itu kejadiannya 30 tahun 33 berarti 80 nyaris 9 dekade. 9 dekade ya. Mungkin
media sosial belum seramai sekarang ya, pemikiran-pemikiran belum secanggih sekarang, alat-alat, tetapi mereka sudah membuat suatu, mencatat sejarah dari dunia pekerja ya, serikat pekerja, yang tentu saat itu dia tidak menyadari bahwa di kemudian hari akan menjadi suatu catatan penting buat perjalanan bagaimana seorang buruh itu bersolidaritas ya. Karena tadi ada karakter rasa malu, malu untuk diam saja karena yang di darat sudah berkoar-koar, sudah mogok gitu. Kok malah yang di kapal dia diam-diam. Karena yang pada dasarnya awalnya itu kapal berlayar itu sebetulnya untuk menghindari supaya jangan pada berontak sebetulnya. Awalnya itu, maka dia dilayarkan. Nah di situ juga dibuat pesta sebetulnya untuk supaya dia jangan mikirkan pengurangan tadi itu sebetulnya tuh. Senang-senang. Iya, dibuat senang-senang itu. Nonton bioskop. Iya. Zaman itu kan nonton bioskop luar biasa. Ya, turun itu tuh. Pesta-pesta dengan noni-noni gitu. Malah ada pertandingan persahabatan sepak bola. Cuman persahabatan bolanya itu katanya dikalahkan karena udah males kan, udah tahu nih oleh serikat pekerja dia mengalah. Bertanding dengan Kenil itu di Padang dikalahkan. Tetapi walaupun dia kalah, harusnya kan yang menang dikasih bunga. Ini yang kalah dikasih bunga ya. Ini ada apa ini? Nah, mungkin kalau sejarah sekarang juga begitu. Jadi masih ada juga nih usaha apa ini ya memberi kepada yang kayak gitu-gitu tuh ya. Tapi ya karena dia punya karakter, nah buru-buru tetap dia tidak mau tadi itu diiming-imingi ya, diintimidasi, dikasih hadiah seperti itu, dikasih makan-makan, pesta sepanjang perjalanan itu. Walaupun buruh sekarang juga ada begitu. Ya, diiming-imingi program sudah ada juga yang begitu. Ya ada. Tapi untung di dalam kapal ini saya teguh nih. Karena dia ada karakter rasa malu. Jangan sampai diomongin sama orang di darat, loh orang di sana kok aman-aman malah pesta-pesta. Ya, kan setiap ada pelabuhan turun pesta, minum-minum katanya. Ada malah diceritakan dengan nasi kuning, nasi kebuli gitu, minum bir gitu. Seperti itu. Tuh, Mbak. Sampai di Padang kalau nggak salah itu dia turun, semua kantor-kantor itu menaikkan bendera Belanda itu. Jadi seakan-akan disambut. Iya. Nah, tapi dasarnya memang ini sebagai orang yang serikat pekerja yang tangguh, yang punya jati diri ya, karena tadi karakter kata Pak Agus itu, ya itulah yang harus kita kagumi dan kita hormati dan menjadikan sejarah. Nah, sejarah ini, peristiwa ini cambuk bagi kita semua bahwa dia saja sampai mengorbankan, ya kan, sampai meninggal, yang mati berapa orang, dan yang hidup pun juga tidak kalah sengsaranya, dihukum bulan tahun. Jadi onrus lah. Onrus buat itu sekarang buat jadi mainan kita kan, wisata sekarang itu kan. Itu tempat wabah itu. Iya, wabah tempat karantina. Memang tempat karantina Pak ya, tempat karantina itu. Karantina kusta bukan hanya wabah. Kusta. Penyakit lepra. Apa nggak sedih itu zaman itu. Nah, disitulah kita ini mengambil pendidikan dari gerakan buruh yang seperti itu. Mudah-mudahan gerakan buruh anggotanya Pak Idris, Pak Diding, Pak Agus juga bisa melihat contoh ini. Jangan berputus asa. Tadi kan begitu kan, jangan nanti nunggu pertandingan lagi ya 5 tahunan. Tidak usah, kita tetap berjuang karena tidak ada yang merasa kita tidak boleh merasa kalah. Karena ini merupakan perjuangan. Kira-kira begitu. Oleh sebab itu sejarah tidak bisa dilupakan. Dicatat semua orang. Walaupun waktu itu Bung Karno sudah menerima untuk memindahkan kuburan dari Onrus ke Kalibata. Nah, tapi karena penelitian dari Badan Sejarah ABRI itu belum menemukan bahwa orang-orang ini menjadi pahlawan perintis kemerdekaan.
Dan jadi masih ada perdebatan. Siapa tahu nanti mungkin Pak Didi, Pak Agus ini ahli sejarah ini, sejarah Cina lagi jawabannya. Sejarah Cina itu Jawa itu online. Oke, terima kasih. Saya kira waktu juga yang membatasi kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan diskusi ini juga tetap berlanjut dengan topik-topik dan tema-tema yang lebih hangat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman sekalian, khususnya para kaum buruh, diskusi rebuan kita hari ini dengan tema yang mungkin banyak kita kurang begitu paham awalnya apa itu kapal 7 provinsi, prevention. Sekarang sedikit banyak sudah tahu, sudah terkidagali sedikit demi sedikit, dan dampaknya bagi para generasi selanjutnya dari perjuangan teman-teman kita, sesama aktivis juga sama kita. Tadi Pak Yadi mengatakan kita berdoa kepada mereka semua, perjuangan mereka tidak sia-sia untuk kita, maka kita ada karena mereka berjuang demi kita. Itu yang penting, dan kita akan ketemu lagi di episode rebuan ke depan yang lebih seru. Bisa jadi saya tertarik dengan kata-kata Raja Mogok. Apa kita wis besok Raja Mogok? Siapa tokoh Mogok zaman dulu? Jadi kita bisa juga kita ulas. Kita ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Dikatakan tetap berjuang, para buruh tetap berjuang, tetap semangat. Apapun terjadi bagi negeri ini, tetap buruh berjuang. Karena jangan sampai kita menjadi dikatakan elit buruh. Elit buruh cuma duduk dari hotel ke hotel, rapat ke rapat, tidak ada perjuangan, rakyatnya nggak tahu. Terus kata ini kita pesta-pesta, yang ininya menderita, mantan di kulit tamar. Jangan sampai seperti itu. Elit buruh harus berjuang, karena anggota Anda adalah dari pemimpin, dan kita pemimpin adalah merakyat. Kita berjuang dari kata Ayah Didi, dan kita semua Bung Diding dan Pak Agus, terima kasih sekali. Satu kata yang tadi bersolidaritas, tadi ya kata Pak yang adalah merdeka, bersatu, berdaulat, dan selalu tetap ditumbuhkan juga nasionalisme dan solidaritas kita. Selamat berjuang, sukses selalu, dan buruh tidak pernah menyerah. Buruh selalu berjuang bersama. Hei buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.